manusia ini tidak selamanya hidupnya selalu sehat. Kadang-kadang manusia ini oleh Allah diberi ujian yang namanya sakit. Namun dalam agama kita mengajarkan situasi apapun yang menimpa kita orang beriman itu mengandung kebaikan-kebaikan. Dalam mafhum hadis diceritakan bahwa sungguh aneh, ajib, apa-apa yang menimpa orang beriman itu selalu membuahkan kebaikan atau pahala. Orang beriman diberikan kelapangan, termasuk diberikan kesehatan, maka sikap orang beriman bersyukur. Syukur itu bisa mendatangkan kebaikan atau pahala. Dan apabila orang beriman diberi situasi yang tidak menyenangkan, diuji dengan kemiskinan atau bahkan diuji dengan penyakit, maka sikap orang beriman akan sabar, akan tabah, ikhlas, ridho, tawakal. Sikap ini pun mendatangkan kebaikan atau pahala. Nah, ketika orang diberi oleh Allah berupa sakit, itu diangkat 4 perkara. Yang pertama, diangkat keceriaan wajahnya. Keceriaan wajahnya oleh Allah diangkat. Sehingga kalau kita melihat orang yang sedang sakit, wajahnya pucat. Wajahnya pucat, tidak seperti ketika sehat. Diangkat oleh Allah keceriaan wajahnya. Kemudian yang kedua, Allah mengangkat nikmat lidah ketika makan. Ditarik oleh Allah, ya, nikmat ketika makan. Maka ketika kita sedang sakit, bagi yang sudah pernah merasakan sakit, makan apa saja terasa tidak enak. Makan apa saja terasa tidak enak. Lidah tidak bisa merasakan makanan yang enak maupun yang tidak enak. Kenapa? Orang yang sedang sakit, yang di rumah sakit, banyak orang yang membesuk, membawa segala macam makanan yang enak-enak. Tapi makanan yang dibawa oleh keluarga, oleh sahabat-sahabat yang membesuk, tidak dimakan oleh si pasien. Walaupun pada akhirnya juga habis apa yang dibawa oleh keluarganya, sahabat-sahabatnya. Cuman yang menghabiskan bukan si pasien, tapi keluarga yang menunggu. Yang memakan bukan si pasien, tapi keluarga si pasien. Mungkin dalam hati si pasien berbicara, kemarin waktu aku sehat, tidak ada orang yang datang ke rumah saya membawa makanan. Nah, ketika saya sakit yang tidak bisa makan apa-apa, malah banyak orang datang membawa macam-macam makanan. Ya akhirnya ya tidak saya makan. Padahal harapan para sahabat, keluarga membawa macam-macam makanan yang enak-enak supaya si pasien lekas mau makan supaya sehat. Tapi itulah kenyataannya.
yang namanya sakit ya makan apa saja tidak enak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat rasa makan ketika orang itu sakit. Yang ketiga, ketika orang itu sakit, Allah angkat tenaganya, tenaga fisiknya. Maka ketika sehat, dia bisa bekerja. Ketika sakit, istirahat dalam bekerja. Ketika sehat, bisa lari, bisa berjalan kemana-mana, bisa memikul beban yang berat. Ketika sakit, jangankan memikul beban yang berat, jangankan berlari, berdiri saja nggak mampu. Maka Allah angkat tenaganya. Tenaga manusia yang sedang sakit oleh Allah diangkat sehingga lemah. Lemah fisiknya, tidak berdaya. Kemudian yang keempat, ketika manusia sakit, kalau dia orang beriman ini, Allah angkat dosa-dosanya. Allah angkat dosa-dosanya. Artinya dosanya oleh Allah dihapus. Sakit itu bagi orang beriman bisa menghapus dosa-dosa. Tapi syaratnya harus sabar, harus ikhlas, harus ridha. Tidak boleh ngerundel, tidak boleh mengeluh. Harus sabar. Ini ada dalam hadis Nabi, ya. Nabi kita bersabda yang artinya kurang lebih, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi inilah keutamaan fadilah orang yang sakit. Kalau sabar, maka sakitnya itu akan bisa menghapus dosa-dosanya. Kemudian ketika Allah ingin menyehatkannya orang tersebut, maka yang 3 macam dikembalikan. Apa yang 3 macam dikembalikan? Yang pertama adalah keceriaan wajahnya Allah kembalikan. Sehingga kalau sehat, wajahnya ceria lagi, tidak pucat. Kemudian yang kedua akan dikembalikan nikmat rasa makan. Sehingga orang yang sudah mulai sehat, sudah sembuh, sudah mulai mau makan. Sedikit-sedikit sudah mulai mau makan. Ketika sudah normal, sudah sehatnya, sudah prima, maka bisa makan apa saja. Nikmat rasa makan Allah kembalikan ketika Allah menyehatkannya. Yang ketiga, Allah kembalikan tenaganya. Maka orang yang sudah lekas sembuh mulai bisa mengangkat tangannya, sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri, bahkan sudah bisa berjalan, bahkan berlari, bisa memikul beban yang berat. Tenaganya Allah kembalikan. Tapi yang keempat, dosa-dosanya tidak Allah kembalikan. Yang dikembalikan hanya keceriaan wajah, nikmat dalam makan, dan tenaga. Untuk dosa, Allah lempar, Allah buang ke laut. Ketika orang mukmin itu sakit, sabar. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan
ada manfaatnya. Mohon maaf dan terima kasih.